Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat, jamaah dimanapun berada. Kita to the point, tidak bertele-tele. Kalau Tuhan membeli tali dipakai mengikat kundur. Ini Bang Ahmad Ali calon gubernur. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Ali? Alhamdulillah sehat. Senang jumpa Bang Ahmad Ali di tempat ketinggian, tempat yang dekat dengan awan, tempatnya bangsawan, bangsa-bangsa yang hidup di awan. Bagaimana itu ya? Bang Ahmad Ali, gimana orang tua mendidik abang? Terima kasih Ustaz. Kalau orang tua mendidik anak, Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika saya kecil dulu saya merasa ini orang tua saya sayang apa enggak ini? Iya. Karena saya semenjak SD kelas 4 pulang sekolah Iya. nggak boleh makan sebelum ngangkat termos es mambo, Iya. jualan keliling kampung. Baru boleh makan. Baru boleh makan. Jadi itu rutin saya lakukan sampai tamat SD. Iya. Kelihatannya penderitaan ya. Kelihatan penderitaan dan itu. Apa sebetulnya kalau abang renungkan target orang tua? Nah, ternyata itu membuat saya lebih mandiri, lebih kuat. Mandiri. Ya. Dan bahkan tidak sampai SD, hanya SD, SMP, SMA. Iya. SMP saya tinggal sama tante, sama kakaknya papa. Tiap hari, penjajahan lebih keras lagi. Iya. Kolonial. Kolonial sekali. Tiap hari ke kebun, Iya. jalan kaki. Iya. Pulang ke kebun, pikul ubi. Ini katanya anaknya orang kaya. Tapi kok penjajahannya lebih toke. Iya. Tapi anaknya dijajah. Hmm. Begitupun kuliah. Kuliah, Iya. saya 87. Masuk kuliah tahun 88. Iya. Saya mengelola uang itu udah puluhan miliar. Waktu kuliah. Tapi tidak boleh pakai lebih dari 120.000. Nggak boleh lebih. Gak boleh lebih. Masalah besar itu. Itu bisa berhari-hari pakai lewat SSB. Ada ambang batas. Ya. Lewat bunyi ya. Bunyi alarm. Alarm masuk. Nah, itu Disiplin. sangat disiplin dan keras. Iya. Awalnya saya betul-betul merasa bahwa wah ini diperlakukan tidak adil terhadap adik saya perempuan. Iya. Jadi kok mereka happy saja. Saya dalam tekanan saya nih ya. Kemudian setelah saya selesai mandiri, oh Ada tanggung jawab. ya ini goal. Saya nanya ini ke Bang Ahmad Ali karena saya dalam berapa kali kita ketemu, kita jalan, saya menemukan sesuatu yang perlu saya tanyakan. Ini pasti berawal dari basic pendidikan. Ya. Dan pendidikan yang paling mendasar sebelum universitas, sebelum tingkat atas, sebelum menengah, sebelum dasar, sangat mendasar adalah pendidikan orang tua. Orang tua. Sekarang saya menemukan Ya. jawaban. Dan saya ketika ngaji SD itu, Ya. nah, tiap sore ngaji, tapi sebelum ngaji Ya. nimbah air dulu, ngangkat angin dari ember karena guru ngaji saya kan nggak ada sumur. Ya. Jadi tetangga tiap hari tuh, Ya. habis ngaji nyapu halaman. Nah, itu rutin. Pendidikan agama Ya, dari dasar. dari dasar. Mendekatkan pada ulama. Ya. Jadi kalau selama ini saya baca Bang Ahmad Ali ke Makkah, jumpa Said Ahmad, ketemu dengan para ulama, saya datang ke rumah Bang Ahmad Ali, dibawa ke pondok. Ternyata berawal dari basic pendidikan ini ya. Sangat ya. Jadi sangat mempengaruhi. Jadi memang pendidikan masa kecil itu Ya. sangat mempengaruhi Tindakan berikutnya. Jadi bagaimana disiplin, bagaimana respect terhadap Ya. orang yang lebih di atas, bagaimana respect terhadap para ulama. Ya. Itu saya betul diajari oleh orang tua. Saya nanya-nanya ini sebetulnya ngilangkan penasaran saya, Bang. Ya. Dapat semua sekarang. Ini sekarang penasaran lagi masalah duit nih. Duit. Kalau cerita duit ya, Bang Ahmad Ali Ya. tahu kita tidak sombong, kita tidak angkuh, ya cukup lah. Kira-kira mau jadi gubernur nih mau cari duit apa lagi? Sorry Ustaz, kan emang gubernur itu bagaimana rumusnya mencari duit? Ya ada duit di situ ya. Ya
Gaji pas-pasan ya? Saya jadi anggota DPR, gaji saya 50 juta satu bulan. Iya. Uang tiket saya pulang pergi dari Jakarta Palu 1 bulan, itu udah nutup. Nah, tapi saya bersyukur bahwa hari ini Allah cukupkan buat saya. Ya. Jadi saya bersyukur yang Allah berikan kepada saya hari ini, sehingga kemudian saya bisa melaksanakan hal-hal lain. Iya. Ya. Jadi di umur yang belum tua kan saya kan, yang masih merasa muda aja terus kan, itu syukur sudah. Umur ini kan bukan masalah angka, Bang Mat Ali. Umur ini masalah rasa. Ya, saya merasa muda terus sih. Kadang-kadang tidak tahu diri aja kadang-kadang. Nah, jadi lebih pada ingin mengabdi. Maju gubernur itu Mengabdi. ya semata-mata untuk memberikan pengabdian dan juga sekaligus memberikan rasa terima kasih saya Ya. kepada masyarakat Sulawesi Tengah. Karena saya sadar betul bahwa kalau tidak masyarakat Sulawesi Tengah memberi kesempatan saya Ya. menjadi anggota DPR RI, saya pasti jagawan kampung. Nah, jadi jagawan kampung, Ya. jadi toke Iya, iya. di Palu, Bapu di Morowali. Masyarakat kasih tiket. Nah, kasih tiket Terbang ke DPR RI. DPR RI. Ya, DPR Sekarang RI. pulang balas jasa Ya. masyarakat. Di DPR RI saya kemudian mengeluarkan kemampuan diri saya, Ya. dilirik oleh partai, jadi wakil ketua umum partai. Tingkat nasional. Ya, nyaman posisi itu. Nah, ketika saya tidak lagi menjadi anggota DPR, maka semua kenyamanan saya di Jakarta, saya tinggalkan di Jakarta. Ya. Sekarang mau membalas Kebaikan masyarakat Sulawesi Tengah. berbuat. Ya, karena rasanya tidak adil Ya. dengan situasi yang ada hari ini. Ya. Sulawesi Tengah dikenal di Indonesia dan bahkan di internasional tentang daerah yang sangat kaya, eksploitasi gila-gilaan sumber daya alamnya Dari dalam tanahnya kaya, di atas tanahnya indah. indah. Tapi kemudian faktanya, ya saya minta maaf mengatakan bahwa ada 379.000 orang masyarakat Sulawesi Tengah hari ini miskin. Oh. Dan bahkan Sulawesi Tengah Dan ini tidak selesai hanya dengan uang pribadi, mesti dengan nggak jabatan. bisa. Saya mencoba secara pribadi Ya. berzakat, infak, macam-macam. Saya tahun itu bisa sampai 20 miliar, 25 miliar. Satu tahun. Satu tahun. Nggak bisa. Nggak bisa, itu hanya sebatas Ya. kita umrohkan 100 orang imam, Ya. hanya itu. Terus kemudian bangun masjid sekian, bangunin sekian, beri makan di pondok. Ada sesuatu yang bisa dilakukan orang berilmu, ada sesuatu yang bisa dilakukan orang beruang, tapi ada sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan jadi gubernur. Gubernur, itu Ini- kebijakan. Kebijakan. Ya, Ini yang mau dibuat ya. Ya, itu yang kemudian menurut saya kalau gubernur itu jatuh di tangan orang yang pas, Ya. insya Allah kemanfaatannya akan banyak dirasakan oleh umat. Dirasakan 2 juta orang. Ya, Penduduk 3 juta 3 juta orang penduduk Sulawesi Sulawesi Tengah. Tengah. Oke. Kalau kita buatkan poin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau Bang Mat Ali diridhoi Allah, baik untuk Sulawesi Tengah, baik untuk dunia, baik untuk akhirat, jadi gubernur, apa yang akan Abang lakukan? Pertama, memastikan seluruh infrastruktur Sulawesi Tengah, Infrastruktur. ya, desa, kota, dan hubungan satu kecamatan dengan yang lain, kabupaten, itu harus mulus. Kenapa infrastruktur, Bang? Karena itu urat dari ekonomi. Kalau jalan bagus, Ya. ekonomi jalan, Ya, itu orang urat dari datang, perekonomian. ya, Jadi pertumbuhan, investasi mudah, ya, jadi semua berasal dari infrastruktur. infrastruktur. Kalau kita bicara ekonominya, Ya. kalau kita bicara ekonominya, karena dengan infrastruktur yang bagus, indeks logistik kita akan semakin menurun. Artinya bahwa logistik, masyarakat mendapatkan logistik akan semakin murah. Petang ini aja kita bisa sampai ke puncak, ini lihat ke bawah. Iya, kan kalau kita tadi jalan. jalannya lubang-lubang, Betul. siksa juga kita sampai situ, Ustaz. Saya mikir tadi untung nggak besok diajak subuh, habis sholat subuh naik sepeda. Dan sepeda. Setelah infrastruktur, apa lagi, Bang? Pertanian, Sektor pertanian. sektor pertanian. Saya mau ketika ibu kota IKN itu dipindahkan Ya, dari Jakarta ke Kalimantan, Kalimantan. sebagai seorang ekonom, Ya. muncul, ini peluang nih. Langsung muncul ya. Muncul di otak saya. Pemasok sayur Pemasok sayur beras. dari kita. Ya, dan semua, bahkan nanti ada 3 juta sampai 4 juta orang di IKN. Saya berpikir bahwa kenapa tidak siap oleh Sulawesi Tengah? Kita yang paling dekat. Ya, Hmm. kita pintu gerbangnya ibu kota Nusantara. Ya. Tidak ada lagi. Jadi ketika kita punya kesiapan di Sulawesi Tengah, Ya.
tidak akan mungkin ada daerah bisa bersaing dengan kita. Oke. Karena kita jarak yang paling dekat dengan ibu kota Nusantara. Nah, di sisi lain keuntungan kita bahwa di IKN itu nggak ada lahan persawahan, Ya. nggak ada lahan pertanian, sehingga ini kita bisa monopoli. Ya. Kita menjadi pemain utama logistik di ibu kota Nusantara. Tapi dengan syarat, Ya. kita harus siap karena IKN tidak akan menunggu kita. Perut-perut lapar yang di IKN itu yang mau diisi, Nggak mungkin nunggu padi nggak kita mungkin berbuah. menunggu padi kita dulu. Iya. Baru ini Iya, kita karena langsung makan dulu kita. Diambil orang lain peluang. Nah, peluang itu akan diambil oleh daerah lain. Makanya ini yang harus segera dikerjakan. Saya optimis itu karena dengan dukungan pemerintah pusat Pak Prabowo Ya. akan memudahkan betul saya untuk melaksanakan ide dan program-program yang menjadi mimpi saya. Oke, infrastruktur sudah, pertanian sudah. Berikutnya Bang, ketiga, Lapangan pekerjaan. lapangan pekerjaan. Karena salah satu faktor yang kemudian berkontribusi kemiskinan yang begitu besar di Sulawesi Tengah adalah sektor lapangan pekerjaan. Nah, maka ke depan pemerintah tidak boleh berpatu tangan. Ya. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu pihak ketiga yang datang membuka lapangan pekerjaan. Jemput bola. Jadi pemerintah harus aktif Ya. untuk memastikan terbuka lapangan pekerjaan itu dengan kemampuan sumber daya alam yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah itu sangat mungkin, dan potensi sumber daya manusia, keahlian anak-anak muda Sulawesi Tengah, IT dan yang mereka kuasai hari ini, ya kita hanya ingin memastikan bahwa pemerintah memastikan membuka kanal-kanal itu. Ya. Ya, kemudian anak-anak muda dan muda masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan kesempatan bekerja yang Bekerja. luas. Setelah sekolah, Ya. kuliah, ternyata mesti pergi ke tempat lain. Ya. Dia mesti pulang ke kampung. Ya, negeri harus Sumbawa. kembali ke negeri ini Ya. karena pemerintah memfasilitasi terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, Ya. membuka lapangan pekerjaan itu termasuk menyiapkan permodalan, Ya. permodalan bagi UMKM Ya. dan lain-lain. Karena Bangkit ekonomi. ya, karena sekali lagi IKN itu potensi besar sekali, dia membuka pasar, Ya. pasar bagi UMKM. Nah, tentunya ditambah dengan bagaimana di ibu kota Sulawesi Tengah, di provinsi Sulawesi Tengah, Ya. pariwisata yang dibuka. Infrastruktur, kemudian pertanian, Ya. lapangan pekerjaan. Kita tadi kita baru saja melihat alam yang begitu indah. Ya. Kemudian ini kan belum informasinya, orang belum banyak tahu. Ya, Padahal pantainya cantik sekali. Sulawesi Tengah ini daerah yang sangat indah yang kata Ustadz tadi, Hmm. di bawah bumi Iya. kaya, Kaya di di atasnya atasnya indah. indah dan subur pula. Iya. Nah, tinggal bagaimana kita Gimana cara Bang Mat Ali mempromosikan ini? dan kan pertama gini, sebelum kita promosi, kita bangun infrastrukturnya, Ya. kita bangun fasilitas. Jangan sampai orang datang jatuh Ternyata dari sekali sepeda. datang udah nggak mau datang lagi. Obat ya? Obat minta ampun, cerita lah dia keluar sana. Jangan ke Palu, bahaya. Nah, ini yang kemudian kesiapan. Nah, maka kemudian itu harus disiapkan sarana prasarananya, Ya. sehingga masyarakat itu tourism datang, mereka merasa terlayaninya baik, Ya. menyiapkan lingkungan masyarakatnya dan menyiapkan kebutuhan mereka lewat UMKM tadi. Nah, mempromosikan kan sekarang dengan digitalisasi tidak perlu lagi seperti dulu. Ya. Kita ketik di sini, Ya. terupload di sana, terbaca di sana, Langsung. terlihat di sana. Nah, Ya. nah, ini hanya bisa dilaksanakan oleh anak-anak muda yang punya pengetahuan, Influencer. influencer, ahli IT dan IT. lain-lain, sehingga Multimedia. gampang sekali untuk menjual ketika kita mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kalau kita zaman tempo dulu kan Jauh susah. Kita posting sekarang. nggak ada lagi mau Iya. bulan depan, begitu mereka datang udah tutup, ternyata baru baca kan. Buktinya kita pakai payung kena hujan tadi udah dilihat orang. Udah lihat banyak orang. Seandainya, insya Allah Allah merestui, Allah meridhai. Masyarakat Bang Mat Ali tidak hanya Muslim, Ya, ada non Muslim. oke. Kita tahu pernah terjadi luka yang berdarah. Ya. Kita tidak mau luka lama berdarah lagi. Oke. Bagaimana kekhawatiran saudara-saudara kita atas duduknya Bang Mat Ali? Saya pernah mengatakan itu ketika dialog dengan 1000 pendeta. Ya. Saya bilang tidak ada lagi orang lebih pas menjaga toleransi selain Ahmad Ali. Cuma dengan satu syarat. Ketika kita bicara toleransi, harus ada kejujuran, tidak boleh bertopeng.
Nah, saya memberi contoh kemarin ketika Gubernur Sulawesi Tengah menggunakan APBD membangun Masjid Raya. Ya. 300 miliar kurang lebih. Saya tanya sama teman-teman pendeta, apa kalian setuju nggak? Pada diam. Dia nggak setuju bang? Nah, ya kalau 1000% bohong kalau kalian setuju, saya bilang kan. Cuma kalian nggak pernah berani bicara. Ya. Terus gimana gubernur mau tahu? Iya. Kan harusnya kalian suarakan Ya. supaya gubernur tahu. Tapi kalian juga harus tahu diri. Iya. Kalau Muslim dapat 300 miliar, kalian jangan minta 300 miliar. Persentase. 30 miliar cukup, 20 miliar cukup. Iya. Iya sih Pak, tapi kan selama ini kan kami tidak diperhatikan. Ya karena kalian tidak pernah bicara. Karena kalian takut, jadi sensitif. Nah, maka ke depannya Mungkin berprinsip kau tahu yang ku mau. ya, masalahnya tanyakan pada rumput yang bergoyang. Rumputnya nggak berbicara masalahnya. Nah itu, nah kemudian juga gini, ada satu peristiwa pernah terjadi di Sulawesi Tengah. Ya. Ketika teman-teman Nasrani BK bangun gereja, ya, gambar tanda salib Ya. di Mantan Timali. Orang Palu, orang Muslim Palu ributnya minta ampun. Ya. Terus datang ke rumah saya. Saya bilang, apa yang diributkan? Oh, ini jadi masalah besar ini katanya Pak Haji. Kenapa? Teman-teman BK itu bangun gereja salib di atas gunung. Ya. Saya bilang yang masalah kalau Habib Ali yang bangun salib, ya itu masalah itu. Tapi kalau yang bangun itu pendeta, Iya. itu tidak masalah. Bukan hanya itu. Kalau nanti orang datang masuk kota Palu lihat salib pertama di atas, dianggap Palu ini jadi kota salib. Oh, kalau itu masalahnya, bukan suruh tebang itu salib itu. Iya. Bangun masjid tinggi-tinggi supaya Iya. lebih tinggi daripada salib itu. Iya. Supaya ketika orang masuk pertama di kota Berimbang. Palu, lihat dulu masjid dulu baru lihat salib. Iya. Oh iya ya. Cara pandang. Cara pandang. Nah, masalahnya umat Islam di Sulawesi Tengah ini, Ustaz, Ya. mayoritas tapi berperilaku minoritas. Jadi kita marah ketika agama ini diperlakukan, Berkembang. nah, yang disudutkan atau direndahkan menurut mereka. Ya. Tapi kita tidak pernah marah ketika kita melihat orang bangun masjid minta-minta di jalan begini. Padahal mestinya kemarahan kita di situ. Di situ harusnya, bukan dengan melihat orang lain bangun agamanya, harusnya kita melakukan lebih besar daripada yang dilakukan oleh Karena kita mayoritas. kita mayoritas, kita lebih kaya. Iya. Oh, gitu. Cara pandang. Cara pandang. Bang Mat Ali Nah, ingin mudah-mudahan ke depan, memperbaiki. insya Allah, saya tahu permasalahan itu, saya pikir sekali lagi kalau kita mau memastikan kerukunan antar umat beragama terjamin, terjaga, terus kemudian ya caranya tadi itu harus hadir pemerintah yang menjadi mediator. Kehadiran pemerintah. Jadi tahu permasalahan. Ya. Jadi Apa hal-hal itu? yang sensitif itu jangan dianggap sensitif. Itu hal yang biasa saja. Ketika teman-teman Nasrani ingin bicara tentang perkembangan agamanya, bagaimana mereka mendapatkan hak mereka dari APBD dan lain-lain, itu bukan hal sensitif. Memang haknya. Memang hak dia. Iya, ada persentase. Ada persentase. Nah, ini harus disuarakan dan pemerintah jangan juga jaim. Karena takut ketika ada permasalahan nanti di sisi ini nanti dianggap memihaknya Kristen. Ya. Ini bukan persoalan keberpihakan, ini persoalan kewajiban menurut saya. Sebagai pemimpin yang mengayomi Mengayomi semua semuanya. masyarakat. Dan jangan pikir politiknya dulu. Iya. Politik itu persoalan 5 tahun sekali, tapi persoalan memastikan negara hadir, melindungi semua Ya. kepentingan umatnya, memastikan semua umatnya melaksanakan ibadah yang baik, kemudian memastikan bahwa semua umat yang beragama itu mendapatkan hak-haknya. Ya. Itu bukan hal politik. Konstitusi. Ya, konstitusi itu kewajiban. menurut saya. Bicara dengan Bapak Ali, bicara tentang Sulawesi Tengah ke depan. Sangat menarik. Jawaban-jawabannya tidak teoritis, tidak bercerita tentang torehan pena di atas kertas, tapi fakta nyata. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.